jabatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini amanah buat saya dan keluarga saya. Saya dapat menjalankan tugas. Nama Jenderal TNI Agus Subianto tengah jadi perbincangan usai dirinya digadang-gadang menjadi calon tunggal Panglima TNI, menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. Padahal Agus baru saja dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman pada 25 Agustus 2023 lalu. Lantas, seperti apakah kiprah Agus Subianto di Akademi Militer? Langsung saja yuk kita simak. Berikut adalah fakta sosok Kasat Jenderal Agus Subianto, calon Panglima TNI. Profil. Pemilik nama lengkap Jenderal TNI Haji Agus Subianto SEM SI merupakan pria yang lahir pada 5 Agustus 1967 silam di Cimahi, Jawa Barat. Seperti yang sudah dibahas di awal video, jika sosok Agus Subianto ini merupakan seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat, yang merupakan alumni dari SDN Baros Mandiri 4 Cimahi, SMP Negeri 2 Cimahi, dan SMA Negeri 13 Bandung. Setelah lulus SMA, Agus Subianto akhirnya memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke Akademi Militer. Dari sinilah Agus mulai merangkak sebagai anggota TNI hingga menduduki sejumlah posisi yang mentereng. Sosok Agus sendiri mulai mendapat sorotan masyarakat luas saat ia mendapat jabatan baru sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat yang menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Namun, sudah diusulkan menjadi calon Panglima TNI. Widih, keren banget kan? Karir. Jenderal TNI Haji Agus Subianto mengawali karirnya di TNI setelah ia lulus dari Akademi Kemiliteran pada tahun 1991. Hingga kini, Agus tercatat pernah menjabat sejumlah posisi penting di TNI dan pemerintahannya. Adapun detail perjalanan karir Jenderal Haji Agus Subianto adalah sebagai berikut. Pada tahun 2009, Agus Subianto dipercaya menjadi Komandan Kodim 0735 di Surakarta. Kemudian di tahun 2011, Agus menjabat sebagai Wakil Asisten Operasi atau ASUPS Divisi 2 Kostrat. Selanjutnya pada tahun 2014, Agus dipercaya menjadi Asisten Operasi Kasdam dan Komandan Resimen Induk Kodam 2 Sriwijaya. 3 tahun setelah itu, tepatnya di tahun 2017, Agus berganti posisi menjadi Komandan Korem 132 Tadulako. Belum lama menjabat, Agus kembali mengemban amanah baru sebagai Wadan Pusenif Kodik Klatab. Setahun berikutnya, Agus menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022, Agus mengemban tugas baru sebagai Wakil Kasat. Terbaru, Agus Subianto dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 89/TNI/2023 yang akan menggantikan Jenderal TNI Dr. Haji Dudung Abdurrahman SEMM yang akan memasuki masa purna tugas. Tak sampai di situ saja, Agus Subianto juga berpotensi menjadi Panglima TNI. Keren! Sukses terus ya untuk karirnya. Keluarga. Dikenal sebagai anggota TNI, siapa sangka Agus Subianto ternyata memiliki sosok orang tua yang berpendidikan. Sang ayah dulunya merupakan seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI bernama Dedi Unadi. Sementara sang ibu bernama Cici. Saat usianya masih 5 tahun, sang ibu meninggalkan ia, adik, serta ayahnya. Puncak masa pahit yang dilalui terjadi saat ia duduk di bangku kelas 2 SMA. Saat itu ayahnya, Dedi Unadi, yang juga seorang prajurit TNI berpangkat sersan kepala, meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas pada tahun 1984. Sebelum meninggal, sang ayah kerap menyampaikan harapan agar Agus ikuti jejaknya sebagai tentara. Tidak sampai di situ saja, warganet juga bertanya-tanya mengenai informasi pribadi terkait istri Jenderal Bintang 3 ini.
Diketahui Agus memiliki seorang istri cantik bernama Evi Sofia Indra dan mempunyai 3 orang anak. Meski menjadi seorang istri perwira tinggi TNI, Evi tampil sangat sederhana. Dia tidak gemar memamerkan kekayaan dan status sosial. Well, buat Pak Agus dan keluarga, sehat terus ya. Harta kekayaan. Ngomongin jenderal yang satu ini, kayaknya kurang lengkap gak sih kalau harta kekayaannya gak kita kulik? Nah, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, harta kekayaan terakhir Agus Subianto yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebesar 19.338.276.593 rupiah. Menariknya, harta kekayaannya bertambah pada periode 2019 ke 2022. Pada periode 2019, total harta kekayaan Agus sebesar 714 juta rupiah. Saat itu dia tercatat masih menjadi Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Komando Pendidikan dan Latihan atau Wadan Pusenif Kodiklat TNI AD. Pada periode 2021, total kekayaannya sebesar 17.931.341.549 rupiah. Dalam laporan tahun berikutnya ternyata harta kekayaannya bertambah sebesar 19.338.276.593 rupiah. Kekayaan itu terdiri dari 11 bidang tanah dan bangunan seluas berkisar 90 sampai 20.050 meter persegi senilai 16.030.690.000 rupiah yang tersebar ke 11 titik wilayah, tepatnya di kawasan Jakarta Timur, Bandung, Bandung Barat, Bogor, Cimahi, Pangandaran, Karanganyar, hingga Poso. Selain itu, Agus punya harta kas dan satara kas senilai 1,6 miliar rupiah. Artinya, kekayaannya bertambah sebesar 1.946.935.000 rupiah. Itu harta bersih ya guys, tanpa ada hutang sepeser pun. Wow, agak yang fantastis bukan? Koleksi kendaraan. Dari total kekayaannya 19,3 miliar rupiah, sebanyak 70 juta rupiah merupakan harta berupa alat transportasi dan mesin. Dilansir dari laman LHKPN, alat transportasi dan mesin yang dimaksud adalah berupa mobil Nissan minibus tahun 2011 yang dibanderol dengan harga 70 juta rupiah yang merupakan hasil sendiri. Diduga mobil tersebut ini digunakan untuk mobilitasnya sehari-hari. Untuk model mobilnya, Mimin tidak ada informasi terkait model mobil yang dimiliki Agus tersebut. Gimana nih menurut kalian dengan sosok jenderal yang satu ini? Komen di bawah ya. Thank you, lovers.